Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Hidayah dari SGD 12 modul THT. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasus dan juga sinus paranasalis. Nah, untuk yang pertama kita harus mengetahui dulu nasus itu dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu res ataupun rhinos. Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah nasus externus. Untuk nasus externus sendiri dia ada bagian yang menyempit di atas yang menghubungkan dengan dahi, ini disebut juga radik nasi. Kemudian dia turun ke bawah disebut dorsum nasi, dan untuk ini yang bagian di sini ini adalah apek nasi. Nah, kemudian lubang dari dua lubang hidung ini adalah nares, di mana kedua nares ini dipisahkan oleh bagian yang dapat bergerak ini atau kita sebut pars mobile septa nasi atau columella. Kemudian batas lateralnya ini dibatasi oleh ala nasi. Nah, kemudian kita lanjut untuk vaskularisasi dari nasus externus, di mana dia diperdaya oleh cabang-cabang dari arteri maxillaris dan juga arteri ophthalmica. Nah, untuk venanya sendiri dia itu adalah vena facialis anterior dan juga vena angularis. Nah, untuk dari inervasinya itu adalah nervus nasalis externus, nervus infratrochlearis, dan rami nasalis, nervus infraorbitalis. Kemudian untuk kita lanjut yaitu ke kavitas nasi, di mana kavitas nasi ini dimulai dari nares sebelah ini ke posterior dan kemudian ke dalam-dalam. Nah, ke arah posterior ke arah superior kavitas nasi ini akan berbatasan dengan yang pertama itu ada sinus frontalis, fossa cranii anterior, sinus sphenoidalis, dan juga fossa cranii yang media. Kemudian ada pun lubang-lubang pada kavitas nasalis yaitu ada apertura piriformis di sebelah superior yang dibatasi oleh os nasale dan di sebelah lateral, dan inferior dibatasi oleh maksila. Kemudian yang kedua itu ada yang nares posterior dan juga nares anterior. Nah, kavitas nasi sendiri ini antara kanan dan kiri dia dipisahkan oleh septum nasi ya ini. Nah, kemudian dia juga memiliki dari setiap nasus ini dia mempunyai atap maupun dinding lateral. Nah, untuk atapnya sendiri nanti kita bisa lihat yang pertama itu untuk atapnya. Nah, ini ya untuk atap-atapnya itu dia akan dibentuk oleh kartilaginasi dan juga tulang-tulang. Yang pertama yaitu dia adalah os nasalis itu sendiri, kemudian ada os frontale lamina crebosa os frontalis, kemudian dia ada os ethmoidalis ini, yang ini kelihatan ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah corpus sphenoidalis. Nah, kemudian untuk dasar atau lantainya sendiri itu dari anterior ke posterior dia itu terdiri dari cartilago septinasi, kemudian dia ada lamina perpendincularis os ethmoidale, dan juga ada vomer. Kemudian kita lanjut yang untuk dinding lateralnya itu dia dibentuk oleh os nasalis, os maxilla, os lacrimal, dan juga os ethmoidalis, serta ada concha nasalis yang inferior dan juga os sphenoid. Kemudian dinding lateralnya ini dia cenderung tidak rata dan ditandai dengan adanya tonjolan-tonjolan concha nasalis dan concha Nah, untuk tonjolan-tonjolannya itu nanti dia ada yang concha nasalis yang superior, concha nasalis yang media, dan juga concha nasalis yang superior, atau saya bisa lihat kan, nah ini ya. Misalnya ini dia akan terdapat tonjolan-tonjolan, yaitu yang pertama adanya tadi yang concha nasalis yang superior, ini yang concha nasalis yang medialis, dan ini adalah concha nasalis yang inferior, di mana setiap di bawah dari concha nasalis ini dia itu akan membentuk meatus seperti itu. Nah, kemudian misalkan dia yang ini dia concha nasalis superior, berarti dia ini ada yang meatus yang superior. Kemudian ini concha nasalis media, berarti ini di bawahnya adalah meatus
yang media, sedangkan yang ini dia concha nasalis yang inferior. Berarti maaf tidak terlihat ya. Ini maaf saya ulang. Jadi tadi untuk yang ini berarti dia concha nasalis yang superior, di bawahnya ada meatus yang superior. Ini concha nasalis yang media, di bawahnya ada meatus yang media. Ini concha nasalis yang inferior, di mana di bawahnya juga terdapat meatus yang inferior. Nah, kemudian untuk pada meatus medias, pada meatus yang medius ini di sini yaitu terdapat atrium meatus media, bulla ethmoidalis, dan juga infundibulum ethmoidalis. Kemudian juga terdapat muara, lubang-lubang muara dari sinus maxillaris, sinus frontalis, dan juga cellulea ethmoidalis anterior ini ya. Nah, nanti mungkin dibahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang pembagian dari kavitas nasi, di mana kavitas nasi ini dia terbagi 3 daerah, yaitu ada vestibulum nasi sendiri, kemudian ada regio respiratoria, dan juga regio olfaktoria. Nah, kemudian untuk yang pertama yaitu vestibulum nasi, di mana vestibulum nasi itu adalah ruangan ini ya. Kalau di gambar ini adalah ruangan yang melebar di belakang dari nares. Kemudian di sebelah superiornya itu dibatasi oleh rigi limenasi ini ya. Rigi limenasi, rigi atau yang disebut limenasi. Nah, vestibulum nasi ini dilapisi oleh kulit ya, di mana dia ini di sini terdapat, di sini ini dia ada folikel rambutnya. Kemudian dia juga ada glandula sebasea, glandula sudorifera, dan juga dia terdapat perpindahan kulit yang menjadi mukosa pada tempat penyempitannya. Kemudian selanjutnya dia ada regio respiratoria yang dilapisi oleh membran mukosa, di mana dia melekat erat pada perikondrium atau periosteum. Kemudian yang terakhir yaitu ada regio olfaktoria, di mana regio olfaktoria ini terdapat pada concha nasalis yang superior. Ini yang concha nasalis superior ini, dan 2/3 atas septum nasi dipersarafi oleh fibri nih yang di sini 2/3 atas septum nasi atau nih nasi yang dipersari oleh fibra nervus olfactorius. Kemudian kita lanjut ya untuk inervasi dari kavitas nasi itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu ada arteri sphenoidalis ini, arteri sphenopalatina di sini yang merupakan cabang dari arteri maxillaris interna. Kemudian dia ada arteri ethmoidalis anterior, kemudian ada arteri ethmoidalis anterior, di mana arteri ethmoidalis anterior ini dia cabang dari arteri ophthalmica yang memperdarahi dari 1/3 dinding lateral dan 1/3 dari septum nasi ya. Arteri ethmoidalis anterior ya, di sini dia akan memperdarahi yang lateralnya. Kemudian kita lanjut untuk yang selanjutnya yaitu ada arteri ethmoidalis posterior ini, di mana dia itu memperdarahi dari yang septum bagian superior. Kemudian ada cabang-cabang dari arteri facialis, di mana dia memperdarahi daerah sekitar vestibuli nasi, dan juga ada satu lagi yaitu arteri palatina descendens. Kemudian untuk venanya itu berjalan sama seperti arterinya, nanti dia akan menuju ke plexus pterigonoideus. Kita lanjut untuk pembahasan sedikit tentang nervus olfactorius, di mana mukosa nasi ini dia terdiri dari sel-sel penyokong dan juga epithelium olfaktori, di mana di dalamnya itu di lamina proprianya dia akan mengandung dari nervus olfaktorius sendiri. Nah, kita lanjut untuk pembahasan dari sinus nasalis, di mana sinus nasalis ini merupakan rongga atau ya penonjolan yang akan menghubungkan kavitas nasi atau penonjolan atau evaginasi dari kavitas nasi, sehingga drainase atau keluar pengaliran
keluar dari cairannya menuju kavitas lansi itu bisa secara langsung atau tidak langsung. Nah, sesuai dari namanya ini, dia terdapat pada maksila, os frontalis, kemudian os sphenoidalis dan juga os ethmoidalis. Nah, sinus paranasalis ini dia terdiri dari 4, yaitu ada tadi yang sudah saya sebutkan. Ini dia ada yang sinus frontalis, kemudian dia ini sinus maxillaris tampak anterior, namun yang ini dia yang tampak lateral, sinus sphenoidalisnya. Kemudian ada yang ini dia merupakan yang ethmoidalis, kemudian yang ini yang oranye dia itu adalah sinus frontalis. Seperti itu. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu dari yang pertama, yaitu sinus maxillaris. Nah, sinus maxillaris ini merupakan sinus terbesar, sinus paranasalis terbesar di mana atau ini ya tadi ya. Sinus maxillaris ini dia paling besar di sini. Dia itu merupakan terdapat pada corpus maxillare. Dia tuh berbentuk piramida seperti ini. Di mana dia berbaring dengan basis sebelah medialnya itu. Medialnya ini kan medialnya di sini dia tuh sedang dengan apex di processus zygomaticus maxillare. Nah, dinding medialnya ini dia merupakan dinding lateral kavitas nasi atau lantai dari orbita. Kemudian inervasinya itu muara sinus maxillaris ini pada meatus nasi, yaitu meatus nasi medius, yaitu pada hiatus semilunaris, di mana saluran ini terdapat pada dinding medial sebelah anterosuperior. Nah, untuk dari sinus maxillaris sendiri ini dia dipersarafi diinervasi oleh rami alveolaris superior, posteriores nervi alveolaris, kemudian ada rami alveolaris superior anterior nervus alveolaris, dan juga ada nervus infraorbitalis. Nah, untuk vaskularisasinya sendiri itu dia divaskularisasi oleh cabang arteri facialis, arteri maxillaris interna, dan juga arteri infraorbitalis serta arteri palatina mayor. Nah, untuk venanya sendiri itu nanti sesuai arterinya dia nanti akan menuju ke vena facialis ya, ke vena facialis anterior plexus pterygoideus. Kemudian yang kedua yaitu sinus ethmoidalis. Sinus ethmoidalis di sini. Nah, untuk sinus ethmoidalis ini dia terletak di dalam labirintus ethmoidalis di antara orbita dan juga kavitas nasi. Nah, bagian-bagian dari sinus ethmoidalis ini disebut cellulea ethmoidalis. Nah, dindingnya itu biasanya ini ya, terlihat ya yang warna hijau, cellulea ethmoidalis, di mana dia itu dindingnya terbentuk oleh os frontalis, kemudian ada maksila, os lacrimal, os sphenoidalis, dan juga os palatinum. Nah, berdasarkan muara dari cellulae ethmoidalis ini, dia digolongkan menjadi 2, yaitu ada yang cellulae ethmoidalis yang anterior yang bermuara ke meatus nasi medius, atau yang ini meatus nasi medius di sini, dan juga ada cellulea ethmoidalis yang posterior di mana dia bermuara ke meatus nasi yang superior, atau yang di sini yang di bawah dari concha nasalis yang superior. Nah, kemudian untuk inervasinya sendiri itu dia diinervasi oleh nervus ethmoidalis posterior, ethmoidalis anterior. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu ada sinus frontalis. Sinus frontalis ini merupakan perluasan dari cellulae ethmoidalis yang anterior ini ya, sinus frontalis ini.
Nah, sinus frontalis ini dia akan bermuara ke meatus nasi yang medius, kemudian melalui lengkung saluran atau ductus frontalis. Kemudian yang terakhir yaitu ada sinus sphenoidalis. Ini ya, sinus sphenoidalis ini kalau yang tampak lateral, sedangkan ini yang tampak yang ini dia tidak terlihat ya di sini. Dia sinus sphenoidalis. Ini yaitu terdapat di korpus dari sphenoidalis dan dapat meluas ke os occipitalis, dan dia tuh bermuara ke recessus sphenoethmoidalis. Nah, dia itu diinervasi oleh nervus ethmoidalis posterior, vaskularisasinya oleh arteri maxillaris. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.